Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyam unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa Darul Hikmah channel Hafizakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu, majlis tafaqquh fid din, yang mudah-mudahan pertemuan kita membawa kebaikan, khairun fid dunya dan khairun fil akhirah. Karena ketika Allah menghendaki kita kebaikan, maka Allah akan arahkan kita agar kita memiliki pemahaman yang benar terhadap agama kita. Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman kepadanya terhadap agamanya. Bulan Ramadan adalah bulan untuk memuliakan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memuliakan kita dengan datangnya bulan Ramadan. Berbagai perangkat telah Allah sediakan agar kita menjadi orang yang mulia, agar kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang diangkat derajat kita di sisinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada kita berpuasa, maka hakikatnya kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka sesungguhnya orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di mata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Bahkan ketika kita menjadi seorang manusia yang memahami tujuan kita sebagai seorang manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Tujuan hidup kita untuk menjadi khalifah fil ardi, maka kita telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak-anak Adam. Allah memilih redaksi Bani Adam, anak-anak Adam, menunjukkan bahwa kita selalu diingatkan oleh Allah agar kita mengikuti dan memahami tujuan dari Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal bisa jadi redaksinya adalah walaqad karramna al-insan, walaqad karramna an-nas, tapi ketika dipilih redaksinya adalah Bani Adam, menunjukkan bahwa kita semuanya ini adalah anak-anak Adam, anak-anak yang harus mengikuti orang tua kita, bapak kita. Dan Nabi Adam adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk beribadah dan tujuan untuk menjadi seorang khalifah fil ardi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan juga memuliakan kita ketika kita berdekatan dengan Al-Qur'anul Karim. Ketika kita sedang dekat dengan Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka pada hakikatnya adalah kita ingin diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang membaca Al-Qur'an yang disebut dengan ahlul Qur'an, ahlu Al-Qur'an, maka ahlul Qur'an diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlullahi wa khassatuh, sebagai keluarga Allah dan orang khusus Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi seorang hamba, menjadi seorang manusia, menjadi seorang mukmin, itu sifatnya masih umum.
Tapi kalau sudah disebut sebagai ahlullah, keluarga Allah, menjadi khasatullah, orang khusus, orang dekat Allah, maka itu menjadi luar biasa, menjadi orang yang sangat mulia. Maka perangkat yang bernama Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita, maka hakikatnya Allah menghendaki kita menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang tinggi derajatnya. Orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, pandai membacanya, memahami hukum-hukum tajwidnya, memahami makharijul hurufnya, maka ia posisinya akan bersama dengan para malaikat yang mulia pula. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka ia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga, maka tempat orang yang membaca Al-Quran, tempatnya orang yang pandai membaca Al-Quran, tempatnya orang yang banyak membaca Al-Quran adalah dipilihkan tempat yang tinggi. Semakin banyak Al-Quran yang kita baca, semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak ayat yang kita hafalkan, maka semakin tinggi derajat kita. Maka manusia memiliki derajat yang berbeda-beda. Derajat manusia di surga ditentukan sejauh mana interaksinya dengan Al-Quranul Karim. Dalam sebuah hadis disebutkan, yuqalu li sahibil Quran. Nanti akan dikatakan kepada sahabat Al-Quran yang namanya menjadi sahabat, maka dia tidak mau berpisah dengannya, selalu ingin bersamanya, itu namanya sahabat. Nah, sahabat Al-Quran nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan kepada mereka, Iqra wartaqi. Bacalah Al-Quran dan naiklah kamu ke surga. Iqra warattil kama turattilu fid dunya. Bacalah Al-Quran sebagaimana kamu baca di dunia. Fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Karena tempat tinggal kamu, posisi kamu di surga itu berada di ayat yang terakhir yang kamu baca. Maka ini semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar derajat kita dinaikkan, agar derajat kita tinggi di sisi Allah dengan banyak berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Demikian pula dengan ibadah puasa. Puasa adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita di bulan Ramadan. Bahkan kita bisa katakan bahwa puasa adalah satu-satunya ibadah yang Allah wajibkan di bulan Ramadan. Kalau ibadah-ibadah wajib yang lainnya tidak khusus di bulan Ramadan. Salat tidak hanya di bulan Ramadan. Zakat tidak hanya di bulan Ramadan. Bahkan zakat fitrah itu memiliki kaitan dengan bulan Syawal. Tapi kalau kita berbicara tentang puasa, maka puasa yang diwajibkan oleh Allah adalah puasa Ramadan saja. Maka ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah bertanya, apakah ada puasa yang diwajibkan kepadaku? Kata Rasulullah, puasa Ramadan. Lalu dia bertanya, ada lagi nggak puasa lain yang diwajibkan Allah kepadaku? Maka kata Rasulullah, tidak ada. Hanya puasa Ramadan yang Allah wajibkan kepada kita sebagai kaum muslimin. Dan ketika kita diberikan kewajiban oleh Allah untuk berpuasa, maka puasa itu adalah amalan yang memiliki posisi, yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang tinggi yang dimiliki oleh orang yang berpuasa digambarkan ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara definitif berapa pahala yang diperoleh oleh orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa shaum." Semua amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Illa shaum fa inni ajzi bihi. Saya yang akan memberikan balasan kepadanya.
Padahal ibadah-ibadah yang lainnya atau amal-amal yang lainnya banyak yang pahalanya disebutkan secara definitif. Ada yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Semua amal dilipat gandakan 10 kali lipat. Ada yang lipat gandakan 27 kali lipat, 700 kali lipat, dan seterusnya. Illa shaum fa innahu li. Hanya puasa yang kemudian secara khusus Allah Subhanahu wa taala sebut dari sekian amal yang ada, yang Allah sendiri yang akan memberikan pahala. Dan Allah kemudian memberikan alasan kenapa Allah memberikan pahala secara khusus kepada orang yang berpuasa. Allah katakan yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia bisa meninggalkan makan minumnya, di mana makan minum adalah kebiasaan manusia yang tidak bisa ditinggalkan. Bahkan orang bekerja, mencari nafkah, membanting tulang, tujuannya adalah agar mereka bisa makan, bisa minum. Tapi itu bisa ditinggalkan demi untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Maka alasan inilah yang kemudian melandasi puasa mendapatkan pahala secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang tak terhingga. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa melihat masih banyak amalan-amalan yang secara definitif dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya akan mendapatkan tempat yang tinggi. Di antaranya adalah bahwa orang yang mulia adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Semakin tinggi ilmunya, maka semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Karenanya seorang alim yang benar, yang memiliki ilmu yang benar adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berani melakukan kemaksiatan, tidak berani meninggalkan kewajiban, tidak berani melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama, bahwa hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Maka kita bisa baca sebuah hadis tentang keutamaan orang yang berilmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka kemuliaan yang diterima olehnya adalah sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ia akan diberikan kemudahan untuk masuk ke dalam surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Para malaikat pun membentangkan sayap-sayapnya untuk menaungi orang-orang yang berilmu. Sayapnya yang begitu besar sebagai tanda kemuliaan para malaikat dibentangkan lebar-lebar sebagai penghormatan kepada orang yang menuntut ilmu. Ridwan li talibil ilmi. Untuk meridhai, senang, gembira mereka terhadap para penuntut ilmu. Padahal ini statusnya adalah baru talibul ilmi. Apalagi kalau kemudian dia sudah mendapatkan ilmu itu dan mengajarkan kepada orang lain, maka tentu kebahagiaan dan kegembiraan para malaikat semakin besar. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ard. Kemuliaan orang yang menuntut ilmu diwujudkan dalam bentuk mereka akan dimohonkan ampunan, dimintakan ampunan oleh man fis sama'i wal ardi, oleh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yang ada di langit tentu adalah para malaikat, yang ada di bumi tentu adalah binatang-binatang, hewan-hewan, semuanya akan memohonkan ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, yang sekarang sedang menonton, yang baik offline maupun online, saat ini semua yang ada di langit,
semua yang ada di muka bumi ini sedang memohonkan ampun kepada kita. Maka sungguh ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga makhluk-makhluk Allah yang lain pun ikut serta untuk memohonkan ampunan kepada kita. Hatta lahitanu fil ma'i, sampai ikan yang ada di lautan menunjukkan dalamnya, jauhnya binatang tersebut, padahal tidak pernah mendengar kita, tidak pernah ketemu dengan kita, tapi dia memohonkan ampun untuk kita. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi, keunggulan, kemuliaan seorang alim dibandingkan orang yang beribadah yang tidak didasari dengan ilmu, yang hanya semangat beribadah tapi tidak didasari dengan ilmu, maka kafadlil qamari 'ala sa'iril kawakib, bagaikan kemuliaan bulan daripada bintang-bintang yang lainnya. Lihat bagaimana bulan memiliki sinar yang cerah, yang terang, yang menerangi gelapnya malam. Dan bintang hanya sebagai penghias yang ada di langit, tidak banyak memberikan cahaya kepada umat manusia. Innal ulama'a hum warathatul anbiya. Bahkan para ulama disebut oleh Rasulullah sebagai warathatul anbiya, para pewaris nabi. Artinya mereka sedang menaiki tangga, pada tangga-tangga menuju kepada tangga-tangga nabi, dalam sisi mendakwahkan agama, dari sisi mengajarkan agama, dari sisi menebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warathu al-ilma. Para ulama tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tetapi para ulama mewariskan ilmu. Ini menjadi catatan besar bagi kita, bahwa kita tidak hanya semangat untuk mewariskan harta benda kepada anak keturunan kita, tapi hendaknya ilmu yang kita wariskan kepada mereka. Andaikan kita belum diberikan anugerah berupa ilmu, maka kita berikan kesempatan kepada anak keturunan kita agar bisa mengenyam ilmu pendidikan yang baik, mempelajari dan memahami agama dengan baik. Maka itu sama dengan kita mewariskan ilmu kepada mereka. Walaupun harta kita habis, uang kita habis, tetapi anak-anak kita adalah orang-orang yang menjadi alim, orang yang menjadi ulama, memiliki pemahaman yang benar terhadap agama, maka itu menjadi pewarisan yang kita berikan kepada mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kemudian di antara perangkat yang disediakan oleh Rasulullah SAW agar derajat kita diangkat adalah ketika kita berwudu dengan wudu yang sempurna dalam keadaan susah, artinya dalam keadaan panas sehingga kita enggan untuk berwudu, atau dalam keadaan sangat dingin sehingga kita malas untuk berwudu, serta memperbanyak langkah ke masjid dan menanti kedatangan waktu sholat. Ada 3 poin di sini yang disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis, yang diantara rewardnya, pahalanya adalah kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu perbuatan yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan akan mengangkat derajat kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, mau ya Rasulullah. Qala, apa itu? Pertama, isbahul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudu secara sempurna, wudunya yang rukunnya, yang sunnah-sunnahnya, dan dilakukan dalam kondisi 'alal makarih, dalam kondisi susah, dalam kondisi tidak senang, karena tadi panas atau sangat dingin. Yang kedua adalah wakathratul khuta ilal masajidi, memperbanyak langkah-langkah ke masjid. Ya.
Maka berjalan ke masjid lebih baik daripada menaiki kendaraan. Walaupun orang yang naik kendaraan tentu juga langkahnya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi langkah kaki, tapak-tapak kaki yang ia lakukan akan menjadi salah satu sarana untuk menghapuskan dosa kita dan mengangkat derajat kita. Maka semakin orang yang tinggalnya jauh dari masjid, posisinya jauh dari masjid, maka semakin banyak langkahnya. Dan tentu semakin banyak langkahnya menyebabkan banyak pula reward pahala yang Allah berikan kepadanya. Semakin banyak pula sarana yang Allah gunakan untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan sarana untuk mengangkat derajat kita. Wantidharus sholati ba'da sholat, dan menunggu sholat setelah sholat. Yang biasa kita lakukan misalnya ba'da maghrib sampai isya, waktunya sangat pendek, maka itu adalah waktu yang bisa kita gunakan untuk menunggu sholat. Dan kata Rasulullah, orang yang menunggu sholat maka pada hakikatnya dia sedang sholat. Maka ketika menunggu sholat, kita perbanyak berzikir karena kita sedang menunggu sholat. Karena kita sedang sholat. Ketika kita menunggu sholat, hendaknya kita perbanyak berdoa karena kita sedang sholat. Maka menunggu sholat jangan digunakan dengan berbincang-bincang dengan yang lainnya, ngobrol dengan yang lainnya, karena kita dianggap sebagai orang yang sedang mengerjakan sholat. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Anggota badan sujud kita berupa wajah yang diwakili oleh kening kita, tangan kita, lutut kita, dan kedua telapak kaki kita akan menjadi saksi nanti di akhirat. Bahkan anggota badan kita yang kita pakai untuk sujud ini tidak akan termakan oleh api neraka. Dan ternyata banyaknya kita melakukan sujud juga akan mengangkat derajat kita. Dan sujud yang paling banyak kita lakukan adalah ketika kita melaksanakan sholat sunnah. Walaupun macam-macam sujud sangat banyak. Ada sujud tilawah, tapi jarang kita lakukan. Khatam Quran 15 kali kita sujud tilawah. Ada sujud syukur, mungkin kita sering melaksanakan sujud syukur karena kita sering mendapatkan nikmat dari Allah. Ada sujud sahwi, ini juga sangat jarang kita lakukan. Tapi yang paling sering kita lakukan tentu adalah sujud ketika kita melaksanakan sholat. Dan sholat yang jumlah rakaatnya banyak adalah sholat-sholat sunnah. Kalau sholat wajib maksimal kita melaksanakan sujud sebanyak 4 rakaat, jadi 8 kali sujud. Tapi kalau kita sholat sunnah, sholat malam misalnya bisa 20 rakaat, 8 rakaat, belum lagi sholat duha, sholat sunnah rawatib dan lain sebagainya, maka tinggal dikalikan 2 kali sujud. Maka semakin banyak sujud kita, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adalah seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ketika beliau menginap bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah ingin buang hajat. Lalu sahabat ini membawakan ember kepadanya, ya, seperti biasa, membawakan ember untuk keperluan Rasulullah buang hajat. Maka setelah selesai buang hajat, Rasulullah bertanya atau berkata, "Sal, mintalah kamu." Fakultu, maka aku kemudian menjawab, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku ingin menemani engkau di surga. Jadi sahabat yang selalu berteman dengan Rasulullah, selalu mulazamah dengan Rasulullah, ternyata tidak ingin kebersamaannya hanya di dunia saja. Di akhirat pun mereka selalu ingin bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itulah keinginan sahabat yang selalu bersama dengan Rasulullah. Dan tentu kalau sudah bersama dengan Rasulullah di surga, tempatnya bukan di tempat rendahan. Tempatnya tentu tempat yang tinggi, karena Rasulullah mendapatkan maqaman mahmudah, tempat yang tinggi, berada di surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Maka Rasulullah kemudian bertanya kembali, "Awa ghairu dzalika?" Adakah permintaan yang lain selain itu? Maka sahabat
Rabi'ah menjawab, huwa dzaka. Itu saja yang aku inginkan. Faqala, maka Rasulullah kemudian memberikan tipsnya, memberikan caranya, dan tentu cara dan tips ini bukan khusus untuk sahabat Rabi'ah, tapi juga buat kita semuanya. Rasulullah mengatakan, fa'a'inni ala nafsika bikahratis sujud. Bantu aku untuk meluluskan keinginan kamu bersama denganku di surga dengan cara bikahratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Maka sujud adalah rukun sholat yang wajib kita lakukan yang paling banyak, yang berupa perbuatan. Ketika kita i'tidal cuma sekali dalam satu rakaat, ketika ruku satu kali, ketika duduk di antara dua sujud satu kali, berdiri satu kali. Kalau takbiratul ihram itu cuma sekali dalam sekali sholat. Tetapi kalau sujud 2 kali, sehingga kalau kita melaksanakan sholat wajib 4 rakaat, berarti kita 8 kali sujud. Oleh karenanya, memperbanyak sujud dengan cara memperbanyak sholat sunnah. Karena itu, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menulis kitabnya Bulughul Maram, ketika membahas bab sholat sunnah, maka beliau tempatkan hadis ini menjadi hadis yang pertama. Ini mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan banyak sujud adalah memperbanyak sholat sunnah. Maka siapa yang banyak sholat sunnahnya, ia akan bersama dengan Rasulullah di surga. Tidak hanya masuk surga, tapi masuk surganya bersama dengan Rasulullah yang derajatnya tinggi, yang derajatnya di surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Kemudian menyantuni anak yatim. Perangkat yang lainnya yang Rasulullah tunjukkan kepada kita agar kita diangkat derajat kita adalah menyantuni anak yatim. Walaupun menyantuni anak yatim bukanlah amalan khusus amalan Ramadan, tetapi menyantuni anak yatim bisa juga kita lakukan di bulan Ramadan. Maka sebagian orang ketika berhasrat untuk menyantuni anak yatim, maka mereka lakukan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan tudha'afu fihil hasanat. Kebaikan-kebaikan akan dilipat gandakan. Pahala-pahala akan dilipat gandakan. Maka orang yang menyantuni anak yatim juga akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang menanggung anak yatim, menanggung nafkahnya, menjamin kehidupannya, memberikan tempat tinggal kepadanya, kahataini fil jannah, bagaikan 2 jari ini di surga, menunjukkan sangat dekat. Mungkin itu adalah hikmah dari keadaan Rasulullah yang dilahirkan dalam keadaan yatim, sehingga beliau sangat merasakan betapa menderitanya seseorang yang terlahir dalam keadaan yatim. Maka Rasulullah sangat menyayangi anak-anak yatim, dan itu ditularkan kepada umatnya agar umatnya juga menyayangi anak yatim. Maka kalau ada orang yang menzalimi anak yatim, memakan harta anak yatim, maka mereka telah mendapatkan dosa yang sangat besar. Bahkan Rasulullah menyebut dengan as-sab'ul mubiqat, 7 dosa yang merusak, 7 dosa yang menghancurkan. Di antara 7 dosa yang merusak itu adalah aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Bahkan hukumannya di akhirat pun juga disebutkan secara definitif. Dosa-dosa yang lainnya mungkin dosa-dosa besar, tapi apa hukumannya di akhirat banyak yang tidak disebutkan. Tapi untuk memakan harta anak yatim, maka hukumannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka ia akan memasukkan api neraka ke dalam perutnya.
Jadi apinya terbakar karena perutnya diisi dengan harta haram, yaitu harta yang diambil dari anak yatim. Kemudian berzikir setelah sholat wajib. Perangkat yang lainnya yang disediakan oleh Rasulullah SAW agar kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya adalah ketika kita melazimkan, mendawamkan zikir setelah sholat wajib. Maka jangan mudah kita insiraf, pergi meninggalkan sholat sebelum kita berzikir terlebih dahulu setelah kita selesai mengerjakan sholat wajib. Dalam hadis yang sangat panjang, Rasulullah SAW mengatakan, "Ala uhaddithukum in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun ba'dakum wa kuntum khayra man antum baina dhahraini illa man 'amila mithlahu." Maukah aku beritahukan kepada kalian satu perkara yang kalau kalian melakukannya maka kalian akan menapaki derajat orang-orang sebelum kalian, akan mendapatkan derajat orang-orang sebelum kalian, yang derajat itu tidak akan ada orang yang mendapatkannya kecuali ia melakukan apa yang kamu lakukan. Apa itu perkara yang ingin dikatakan oleh Rasulullah kepada kita agar mendapatkan derajat yang tinggi, derajat yang diraih oleh orang-orang sebelum kita? Kata Rasulullah, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna. Kau baca tasbih, kau baca tahmid, kau baca takbir, khalfa kulli sholatin thalathina wa thalathan wa thalathina. Setelah selesai mengerjakan sholat sebanyak 33 kali. Maka itu cara yang kemudian bisa kita lakukan agar kita meraih derajat orang-orang sebelum kita, yang tidak ada orang yang mampu untuk meraihnya kecuali ia melakukan hal yang sama yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah menutup barisan yang kosong. Amalan yang mungkin sepele tetapi memiliki balasan yang sangat luar biasa. Maka kalau ada tempat yang kosong, jangan kita biarkan saja. Bahkan dalam kaidah fikih disebutkan, dalam urusan ibadah jangan mempersilahkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik. Kita harus berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Artinya kalau di depan kita ada tempat yang kosong, maka jangan lama-lama segera untuk meraihnya. Jangan menunggu orang lain mengambilnya. Kita harus menjadi orang yang pertama dan bersegera untuk menutupi barisan-barisan yang kosong. Tentu ini berlaku ketika kondisi normal. Kalau kondisi sekarang memang disengaja ada tempat-tempat yang dikosongkan dalam rangka untuk menjaga keamanan kita agar tidak terkena sesuatu yang mudorot, yang membahayakan kita. Tapi kalau di antara posisi-posisi itu ternyata ada yang ditinggalkan, bukan tempat yang sengaja dikosongkan, maka kekosongan barisan itu segera kita isi. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, hadis riwayat Ibnu Majah, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf wa man sadda farjatan aw furjatan rafa'ahu Allahu biha darajatan." Bahwa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat akan membacakan sholawat kepada orang yang menutup barisan-barisan yang kosong. Barang siapa yang menutupi barisan yang kosong, mengisi barisan yang kosong, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Kemudian bersolawat kepada Nabi, membaca solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sarana bagi kita untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam An-Nasa'i dari Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan." Siapa yang membaca solawat kepadaku satu kali,
sallallahu alaihi asyra shalawatin. Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali. Wa huttat anhu asyru khati'atin. Allah akan ampuni, akan hapuskan 10 kesalahannya. Wa rufi'at lahu asyru darajatin. Dan Allah akan angkat derajat kita 10 kali lipat. Ini juga amalan yang ringan. Khafifun 'alal lisan. Ringan di lisan kita, tapi ternyata pahalanya sangat besar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah akan angkat derajat kita 10 derajat dibandingkan orang-orang yang tidak membaca sholawat. Maka semakin banyak sholawat yang kita baca, semakin tinggi pula derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkataan-perkataan yang mulia, yang dengan perkataan kita itu akan memberikan dampak yang luas kepada orang lain. Perkataan yang baik, yang kita ucapkan, yang kita lontarkan, lalu memiliki dampak yang baik terhadap orang lain. Bahkan kebaikan itu menjadi sangat luas, diikuti oleh orang banyak, memberikan kebaikan kepada orang banyak, seperti ucapan yang dilakukan oleh seorang pemimpin, kebijakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Maka kebijakan itu kemudian berdampak baik kepada banyak orang. Maka kata-kata yang baik yang kita lontarkan itu juga akan membawa derajat kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah." Sesungguhnya seorang hamba yang berbicara satu kata min ridwanillahi, berupa sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yulqi laha bal. Artinya dia tidak la yadun annahu tablughu ma balaghat, itu artinya. Artinya dia tidak mengira bahwa perkataan itu memiliki dampak yang luas. Dia mengatakan satu perkataan, yang perkataan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata dampaknya sangat luas dan dirinya tidak merasa atau tidak berniat untuk memberikan dampak yang luas seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Allah akan angkat derajatnya, ya, dengan derajat-derajat yang banyak. Yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Allah akan angkat dia dengan kalimat itu beberapa derajat. Jadi ini juga termasuk perkataan yang ringan, perbuatan yang bisa kita lakukan. Oleh karenanya, perkataan-perkataan yang kita lontarkan hendaknya membawa dampak baik bagi orang lain. Tapi juga sebaliknya, kalau perkataan yang kita ucapkan itu membawa dampak buruk kepada orang lain, bisa jadi Allah akan membenamkan derajat kita, naudzubillah min dzalik. Kemudian akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, akhlak karimah. Orang yang memiliki akhlak yang mulia, memiliki sopan santun, ya, tutur kata yang baik, perbuatan yang baik, tidak suka, ya, menyakiti orang lain, tidak suka mencaci orang lain, juga termasuk sarana yang Allah sediakan untuk kita bisa mendapatkan dan meraih derajat yang tinggi di sisinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abu Darda, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluqi." Tidaklah ada sesuatu yang diletakkan di timbangan amal yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Jadi sama-sama perbuatan, tetapi kualitasnya beda. Ya, ada yang berat, ada yang ringan. Banyak belum tentu berat, sedikit belum tentu ringan. Ya, misalnya ada batu, ya, batu satu genggam tangan, kalau dibanding dengan bantal, ya, yang besar, ternyata mungkin lebih berat batu itu sendiri. Seperti emas, walaupun dia kecil tapi harganya mahal. Jadi amal perbuatan begitu. Ada yang banyak secara kuantitas, ada yang berat secara kualitas.
Maka yang kita harus lakukan adalah memperbanyak amal yang berkualitas. Jangan memperbanyak amal yang tidak berkualitas. Apalagi sedikit amal yang tidak berkualitas. Karena umur kita yang sangat sedikit ini tentu sulit sekali untuk mengejar timbunan pahala. Mengejar manifestasi pahala. Dan karena itu, kita harus paham, kita harus mengetahui bahwa banyak sekali informasi yang Rasulullah berikan kepada kita, amal-amal yang sedikit, amal-amal yang ringan, tapi memiliki pahala yang sangat banyak, pahala yang berlipat ganda, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna sahiba husnil khuluqi, orang yang memiliki akhlak yang baik, la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was salati. Orang yang memiliki akhlak yang baik akan mendapatkan derajat sama dengan derajatnya orang yang rajin puasa dan orang yang rajin sholat. Apalagi dia rajin sholat, rajin puasa, akhlaknya baik, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Jadi kebaikan yang kita tunjukkan kepada orang lain dan orang itu kemudian mengikutinya, apalagi kemudian dia menyebarkan lagi kepada orang lain yang lain lagi, maka itu akan terus beranak pinak sehingga akan melahirkan banyak kebaikan. Karena itu Rasulullah bersabda, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka ia sama dengan orang yang mengerjakan perbuatan tersebut. Hadis ini kalau kita urut, sababul wurudnya adalah ketika ada orang ingin berangkat perang, lalu mencari tumpangan. Sementara orang yang dituju itu sudah penuh tumpangannya. Sudah penuh tumpangannya. Tapi dia pada temannya yang masih ada tumpangan yang kosong. Tapi ini saya sudah penuh tumpangan saya. Sudah 6 orang. Karena satu onta itu dinaiki oleh 6 orang. Tapi saya punya teman. Teman saya belum penuh tumpangannya. Saya tunjukkan kamu kepadanya. Maka orang itu kemudian ditunjukkan kepada temannya tersebut, dan ketika hal itu didengar oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan perkataan ini, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka ia mendapatkan pahala sama dengan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Demikian pula kata Rasulullah SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man 'amila bihi, atau ajru man 'amila biha. Siapa yang menunjukkan, siapa yang memulai satu kebaikan, memulai pertama kali melakukan kebaikan, dan kemudian diikuti oleh orang banyak, apalagi dia kemudian mendawamkannya, terus-menerus melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala dari perbuatan yang dia lakukan dan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Oleh karenanya, ini semua menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya begitu sayang kepada kita, bahwa dengan amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang sedikit ternyata membawa kita mendapatkan pahala yang besar dan akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukup dengan iman yang kita miliki, dengan iman yang kita genggam, ternyata juga keimanan yang kita miliki akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Toha ayat 75, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas sholati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan dia telah melakukan amal-amal yang saleh, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Wa likullin darajatum mimma 'amilu wa liyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Dan masing-masing orang akan mendapatkan derajat-derajatnya sendiri-sendiri sesuai dengan amal perbuatannya, dan Allah akan membalas amal-amal perbuatan mereka dan tidak sedikit pun mereka dizalimi. Maka memperbanyak amal
saleh adalah menjadi tuntutan kehidupan kita kalau kita ingin diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga keimanan kita, terus memotivasi kita agar kita semangat untuk melakukan amal-amal kebaikan, dan pada akhirnya mudah-mudahan amal-amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan yang terbaik, dan Allah akan angkat derajat kita bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Demikian ceramah pagi, ceramah duha yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 10 menit, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada nggak di chat atau di komentar? Coba dibacakan. Dari Sururi, ini bertanya Ustaz, bagaimana penjelasan hadis afdhul sholat sunnah adalah di rumah? Apakah sholat tarawih termasuk sholat sunnah yang afdhol dikerjakan di rumah atau di masjid? Ya, secara umum sholat sunnah itu lebih baik dilakukan di rumah. Karena kalau dilakukan di rumah lebih bisa menjaga kekhusyuan, lebih bisa menjaga keikhlasan. Tetapi khusus untuk sholat tarawih, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, maka mereka melakukannya di masjid. Dan para ulama bersepakat bahwa sunnah hukumnya melaksanakan sholat tarawih di masjid dengan berjamaah. Dan itu disepakati oleh para ulama, para sahabat pada saat itu. Sehingga khusus untuk sholat sunnah tarawih, ya, bukan sholat sunnah yang lainnya, ya, seperti sholat tahajud, witir dan sebagainya yang bukan tarawih, ya, maka ya, sholat sunnah yang tarawih dilaksanakan di masjid itu lebih baik. Ya. Kenapa? Karena ini adalah syiar Islam, ya, adalah syiar Islam. Yang tujuannya adalah untuk mengajak secara jamaatan, secara jama'i, secara kolektif masyarakat agar ikut serta dalam melakukannya. Karena untuk bulan Ramadan ya, disebut secara khusus oleh Rasulullah bahwa orang yang melaksanakan qiyamul Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, yaitu yang dimaksud dengan salat tarawih, akan diampuni dosa-dosanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sementara sholat sunnah yang lainnya yang oleh para sahabat ya, tidak diperintahkan atau tidak dianjurkan untuk berjamaah, maka secara umum dilakukan secara sendiri-sendiri, seperti sholat sunnah ya, tahajud atau sholat duha atau sholat mutlak, itu bisa dilakukan di rumah, tidak berjamaah. Jadi beda antara sholat yang dilakukan berjamaah dengan sholat yang dilakukan di rumah. Ada sholat yang dilakukan di rumah tapi berjamaah. Ada yang sholat dikerjakan di masjid tapi tidak berjamaah. Seperti sholat rawatib, tentu, ya kan? Tentu sholat ini lebih baik di masjid dan tidak dilakukan secara berjamaah. Ya kan? Karena apa? Karena sholat ini bersambung dengan sholat wajib itu sendiri. Karena kalau kemudian kita bawa ke rumah, kita lakukan di rumah, maka bisa jadi banyak halangan tengah perjalanan. Kita ada urusan-urusan terhalang, kita kemudian lupa untuk mengerjakan sholat sunnah tersebut. Jadi karena sholat sunnah itu banyak sekali, maka hadis itu bersifat umum. Ada pengecualian. Pengecualian itu diantaranya adalah bagaimana sikap para sahabat dalam melakukannya. Dan ternyata sejak Sayyidina Umar kemudian mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah, maka pada saat itu semua para ulama bersepakat, para sahabat bersepakat bahwa khusus untuk sholat tarawih ya, dilakukan di masjid secara berjamaah itu lebih baik dan disunnahkan. Nah, di antara dalilnya tentu adalah Rasulullah pernah melakukan hal itu secara berjamaah di masjid, lalu diikuti oleh para sahabat yang lainnya.
Beliau tidaklah menghentikan sholat tarawih itu kecuali khawatir kalau sholat itu diwajibkan. Andaikan tidak ada kekhawatiran sholat itu diwajibkan, maka pasti beliau akan terus lakukan sholat itu di masjid secara berjamaah. Ada lagi? Baik, pertanyaan itu saja. Kalau demikian, dengan demikian kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz.